Assalamualaikum, apa kabar Bu Rika? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Nimas. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nimas? Alhamdulillah kalau Ibu Rika sehat ya. Kabar saya sehat Ibu Rika hari ini. Ibu Rika hari ini ada jadwal untuk coaching ya bersama dengan Ibu Yulia? Iya Ibu, hari ini saya nanti ada coaching dengan Ibu Yulia sekitar jam 10 nanti Ibu. Oh gitu ya. Ibu, kehadiran saya di sini adalah rencana untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching nanti antara Ibu Rika dan Ibu Yulia ya. Nah, apakah Ibu Rika sudah siap proses coachingnya? Siap Ibu, mudah-mudahan saya siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Nimas yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi observer atau pengamat bagi saya juga untuk melakukan coaching bersama Ibu Yulia nanti. Oke, baik Bu Rika ya. Sebelum melakukan proses coaching nanti, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan Bu Rika ya. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu Rika. Nah, yang pertama itu Ibu Rika, saya menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Rika dan Ibu Yulia laksanakan. Nah, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu sudah menggunakan alur percakapan Tirta ya Bu ya. Nah, kita ketahui bersama Ibu Rika bahwasanya alur Tirta itu terdiri dari tujuan utama, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya Bu Rika, di sini juga saya akan mengamati apakah Ibu Rika melakukan percakapan coaching tadi berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu Bu Rika untuk membentuk kemitraan ya dengan coachee, kemudian menggali potensi yang ada pada coachee itu sendiri dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coachee-nya ya Bu Rika ya. Nah, selanjutnya Bu Rika, di sini kompetensi inti dalam coachee itu yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuhnya atau present-nya ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif ya. Nah, kita mengajukan pertanyaan bobot tersebut perlu Ibu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini Ibu Rika maksudnya adalah kalau reses, as, summarize, dan average ya. Jadi reses itu merupakan menerima pernyataan-pernyataan dari coachee tersebut ya. Kemudian nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka seperti itu Bu ya. Nah, lalu Ibu bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee tadi. Nanti Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee tadi ya. Nah, apakah Ibu Rika sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Iya Ibu, saya pada saat itu melakukan coaching nanti ya, saya juga berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu Nimas jelaskan tadi. Oke ya, baik Bu Rika, selanjutnya izinkan saya bertanya Ibu Rika ya. Baik Ibu. Oke, pertama Ibu Rika, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Rika kembangkan nantinya? Baik Ibu Nimas, jadi saya pada saat nanti melakukan coaching nanti, saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada si coachee nanti. Oke Bu Rika ya. Nah, jadi dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi Bu, bagaimana secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi gitu Bu? Baik Ibu, jadi spesifik yang ingin saya diobservasi nanti itu adalah bagian mendengarkan aktif Ibu, dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna kepada si coachee nanti.
Oke Bu Rika ya, berarti fokus pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi, yaitu mendengarkan dengan aktif ya, kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Rika ya, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pada sesi coaching nanti Bu. Ya Bu, jadi yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak lagi mendengarkan Bu ya. Jadi dari pada perbicaranya serta nanti saya lebih bebas dari judgementnya, asumsi maupun dari asosiasinya. Yang keduanya saya juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu. Oke, baik Bu Rika ya. Nah demikian Bu ya observasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Rika sudah menjabarkan secara rinci tadi kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi nantinya. Selanjutnya Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Yulia. Nah nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching tadi, kita akan bertemu lagi Bu Rika ya untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang sudah dilaksanakan tadi ya. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia berbicara dengan saya. Kemudian sebelumnya saya melaksanakan coaching nanti akan saya lakukan coaching bersama Ibu Yulia. Baik Bu, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mas. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Ibu Rika. Ya, apa kabar Ibu Yulia? Ibu Yulia? Sehat Bu Rika. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, kita ngobrol sebentar ya Bu. Iya, boleh Bu Rika. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Oh iya, itu saya yang terima kasih ya kepada Bu Rika karena sudah mengajak saya untuk berdiskusi, dan kebetulan Bu, saya sedang ada permasalahan pembelajaran daring Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nanti setelah kita berdiskusi ini apa yang Ibu Yulia harapkan? Ya, ini yang saya harapkan bisa menambah dan meningkatkan semangat saya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, serta semua siswa bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Oh begitu ya Bu ya. Emangnya permasalahan apa ya Bu yang terjadi di kelasnya Ibu Yulia? Ya, jadi permasalahannya seperti ini Bu Rika. Akhir-akhir ini di kelas saya kan kebanyakan memegang kelas 4. Nah, semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak murid yang tidak mengirimkan tugas kepada saya. Jadi tidak mengikuti pembelajaran ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Rika. Ya sih Bu, saya lihat di sini yang Ibu ceritakan juga tadi ya, tadi hanya sedikit ya Bu ya mengumpulkan tugas. Kenapa ya Bu bisa seperti itu? Sebenarnya banyak keluhan dari segi anaknya Bu. Ada yang malas, kemudian karena mereka tuh inginnya belajarnya di kelas Bu. Kemudian mungkin mereka itu sudah merindukan untuk bertemu dengan teman-temannya. Nah, di sini kendala selanjutnya itu semua orang tua dan siswa memiliki HP. Tetapi di sini Bu, ada yang HP-nya dibawa oleh orang tuanya. Kadang-kadang juga ada yang tidak mempunyai kuota. Begitu. Betul ya Bu ya, itu kendala yang umum ya Bu ya, jika tidak memiliki tidak ada kuota, masalah sinyal juga mungkin ya Bu ya, begitu. Iya, betul sekali Bu. Sinyal karena beberapa siswa yang rumahnya jauh dari jangkauan internet. Iya Bu ya. Permasalahan yang sering terjadi itu Ibu ya. Tapi ya, menurut Ibu ya, Bu Yulia, tadi kan ada pembelajarannya atau siswa yang merasa malas itu bagaimana Bu? Iya, termasuk jenuh sepertinya Bu ya. Jadi termasuk jenuh ya Bu ya. Mungkin jenuhnya karena pembelajaran daring. Nah, apa ini yang selama ini Bu Yulia lakukan? Oh iya, karena mungkin sekarang kan kegiatan pembelajarannya itu melalui pembelajaran daring. Jadi saya memberikan tugas kepada siswa itu melalui Google Classroom.
Oh, jadi melalui via Google Classroom ya Bu ya? Iya betul. Jadi untuk mengumpulkan tugas dan memberikan materi via Google Classroom tadi, lalu bagaimana hasilnya Bu? Kalau pertama kemarin itu Bu, kegiatan pembelajaran di rumah itu awalnya semua mengikuti. Nah kesini semakin hari semakin kesini ternyata semakin menurun. Seperti itu Bu. Jadi sedikit ya Bu yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa jenuh ya Bu? Iya. Nah selain yang Ibu sebutkan tadi, adakah yang lainnya Bu? Begini Bu Rika, kalau belajar di rumah itu beda dengan di sekolah. Dan di rumah itu kan orang tuanya kadang ada yang tidak sabar, ada yang sabar. Kalau di sekolah itu anak-anak bisa bertemu dengan teman-temannya yang memberikan langsung tugas dari gurunya. Selain itu kan anak-anak itu kalau disuruh orang tuanya agak susah Bu Rika. Iya Ibu, jadi anak-anak itu tidak susah diatur ya Bu ya? Iya. Jadi kalau saya simpulkan Bu ya, dari permasalahan Bu Yulia tadi itu adalah siswanya sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena yang pertama ada sinyalnya Bu ya, kendala sinyal dan kendala kuotanya. Kemudian yang keduanya itu adalah kendala dari orang tuanya Ibu ya, karena ada yang mungkin bekerja dan juga ada yang selanjutnya itu adalah siswa yang sudah mulai jenuh ya Bu ya, dengan karena pembelajarannya secara daring atau jarak jauh ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Rika. Iya, baik Ibu Yulia. Jadi Ibu Yulia sudah tahu permasalahannya. Lalu untuk itu apa Bu upaya yang akan Ibu Yulia lakukan? Kalau upaya saya yang sudah saya lakukan yaitu saya sering mengingatkan di grup WA pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas meskipun belajarnya di rumah. Tapi ada saja yang tidak mengerjakan tugas. Jadi hasilnya tetap sama ya Bu ya? Meskipun sudah diingatkan, kemudian mungkin anak-anak perlu diberi motivasi Bu Yulia. Apakah sudah dilakukan sama Bu Yulia belum untuk memotivasi siswa? Mungkin Bu Yulia ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar kembali Bu, seperti itu. Oh iya, kenapa ya saya tidak memotivasi, mencoba untuk memotivasi hal-hal baru seperti itu dan supaya meningkatkan motivasi anak itu sendiri untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Mungkin ya Bu Yulia ya, selama ini hanya dengan Google Classroom, materi-materinya juga dari Google Classroom juga seperti itu ya Bu ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu Yulia lakukan? Mungkin dalam memberikan materi saya yaitu perlu menambahkan lagi konten seperti itu, dan saya mungkin harus mencoba untuk men-share materi-materi yang berupa video, dan juga dengan video setidaknya anak itu bisa melihat dan juga memahami apa yang saya berikan atau saya terangkan dalam video tersebut. Iya, itu upaya yang sangat bagus Ibu Yulia ya. Mungkin selama ini hanya dengan Google Classroom, bisa Bu ditambah dengan video tadi disebutkan tadi juga. Tapi selain itu mungkin ada yang lebih penting gitu Bu, dengan menambahkan kemajuan atau memotivasi siswa. Oh iya, untuk menambah motivasi anak itu belajar di rumah pasti harus ada dorongan dari orang tua ya Bu Rika ya. Nah jadi saya melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan yang baru, merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa mengingatkan anak-anaknya meskipun belajarnya di rumah tapi tetap terus harus belajar. Jadi apa nih menurut Ibu Yulia yang akan Ibu lakukan di depannya? Saya akan mencoba melakukan home visit nantinya, datang ke rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran siswa tersebut. Iya, berarti Ibu akan melakukan home visit Bu ya? Iya. Dan mungkin juga Ibu akan berkomunikasi Bu ya bersama dengan orang tua ya Bu ya? Iya, tentunya Bu Rika, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya selain meninjau kegiatan pembelajaran anak di rumah. Iya, wah itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus Ibu yang akan Ibu Yulia lakukan ya. Iya, terima kasih Bu Rika, terima kasih ya sudah mau berdiskusi dengan saya, dan saya banyak mendapatkan masukan dari Bu Rika. Iya, sama-sama Ibu Yulia.
Jadi kapan nih Ibu Yulia akan melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah Bu Rika, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut besok Bu. Dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua dan juga menyusun jadwal untuk home visit tadi. Iya Bu ya. Selesai Bu ya diskusi kita hari ini. Jadi komitmen apakah yang Ibu Yulia akan lakukan ke depannya? Nah, komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik dan saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu akan memperbanyak video-video supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di rumah dan supaya anak itu termotivasi untuk mau belajar. Seperti itu Bu Rika. Wah, keren sekali di Bu Yulia ya. Langkah-langkah yang akan Ibu lakukan juga semoga nanti dapat Ibu lakukan dengan baik ya Bu Yulia ya. Terima kasih Ibu Yulia. Sama-sama Bu Rika, terima kasih juga Bu Rika. Ya, sama-sama kita akhiri Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, alhamdulillah ya Bu Rika ya, coaching yang sudah Ibu Rika lakukan dengan Ibu Yulia itu sudah sangat baik dan lancar ya, kalau saya lihat tadi Bu ya. Nah sekarang Bu Rika, bagaimana perasaan Bu Rika setelah melakukan coaching? Iya Bu, alhamdulillah Bu ya, saya telah melakukan kegiatan coaching tadi. Saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan itu sudah tercapai Bu. Saya juga sangat bahagia. Sudah bisa bercerita banyak dengan coach tadi, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi bisa tersampaikan Ibu kepada saya. Oke, baik Bu Rika ya. Jadi pada waktu coaching tadi Bu Rika, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Rika harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kemudian apa saja Bu Rika yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi Bu Rika? Iya Ibu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu Bu ya fokus terhadap coaching tadi dengan cara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang sudah dijelaskan Ibu sebelumnya. Oke, baik Bu Rika ya. Jadi sudah ketercapaian Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya Rika ya. Iya Ibu, menurut saya sudah melakukannya. Iya. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi Bu Rika ya, hasil observasi coaching tadi dengan Ibu Yulia ya Bu Rika. Jadi berdasarkan observasi yang sudah saya amati tadi Bu Rika, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan sangat baik, lancar ya. Nah, di mana di situ saya melihat Ibu sudah melaksanakan coaching itu dengan alur tirta. Ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada coach pada sesi coaching tadi Bu ya. Kemudian juga saya sudah melihat bagaimana Ibu Rika mengarahkan beliau si coach tadi Ibu Yulia untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya Bu Rika ya. Dan Ibu juga sudah memancing coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan aksinya nanti ya Bu Rika ya. Nah Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tadi, kemudian juga di mana tadi saya lihat Ibu dengan fokusnya dengan coach tadi, artinya Ibu tuh sudah melakukan kesadaran penuh ya Bu ya, dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach tadi. Nah Ibu, seperti apa yang Ibu sampaikan pada pra observasi tadi Bu Rika, tadi fokus ya yang ingin saya observasi tadi menurut saya. Nah itu juga sudah sangat baik Ibu Rika lakukan. Kemudian juga Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan pada waktu pra observasi tadi Bu Rika ya. Nah kemudian kompetensinya sudah tercapai Bu Rika ya. Iya Ibu Ima, saya senang
mendengarnya Ibu ya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu Nimas Iya. berikan kepada saya. Oke, sama-sama Bu Rika ya. Nah, Bu Rika, dari coaching yang sudah Ibu Rika lakukan tadi dengan Ibu Yulia ya, kira-kira kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan lagi berikutnya, Bu Rika? Ya, baik Ibu Nimas. Ya. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan Ya. lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif ya. maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Ya. Sehingga nantinya pada saat melakukan coaching nanti ke depannya saya bisa bercerita banyak dengan coach tadi dan coach juga bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Iya, baiklah Bu ya. Semoga kompetensi yang dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak latihan coaching, Bu ya. Iya Ibu, saya akan berusaha dan melakukan latihan-latihan coaching terus sehingga nanti ke depannya saya akan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira adakah yang ingin Ibu Rika sampaikan lagi, Bu? Untuk saat ini menurut saya sudah cukup Ibu. Oke, baik Bu Rika. Ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.